mendahulukan, ada kalanya dia mendahulukan syira'u sajair, beli rokok ala syira'i hajatihi, daripada membeli keperluan-keperluan ad-daruriyah al-yaumiyah, seperti makan, ya, seperti keperluan harian yang lain. Li'annal mudkhin qadir ala tarkil akal wa syarab wa laysa qadiran ala tarkit tadkhin. Ini yang sangat miris gitu ya. Nah, ini juga disebutkan dalam kitab tadi, Mauqiful Islam minal Khamr, bahwa banyak orang yang ekonominya di bawah, ya, garis rata-rata, namun mementingkan merokok dibanding kehidupan atau keperluan hariannya. Wala syakka anna sarfal mal li ajli syira'i sajair minat tabdzir. Jelas ini adalah suatu tabdzir, atau bahasa kita mubazir, alladzi haramallahu ta'ala fi qawlihi wa ati dha, ini ada alif lamnya harusnya ya nggak sih? Coba al-hafidh, dha kurba atau dzal kurba? Dzal kurba ya, itu ya, jadi ini kayaknya harusnya ada alif lamnya ya. Wa ati dzal kurba haqqahu wal miskin wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Janganlah tabdzir, janganlah berlaku mubazir. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Karena orang yang mubazir itu temannya syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Karena setan itu, ya, kafura di sini artinya jahuda, ya, yang menentang atau yang membangkang. Dalam bahasa Arab ketika disebut ihwan itu ada kalanya orang yang mengikuti sunnah kawannya, ya. Rajul, ya, seorang A mengikuti sunnahnya B, diikuti terus, diikuti bukan ikuti sesekali ya, tapi mulazamah, ya, iltizam sunani akhi, sunani zamilihi. Nah, itu bisa disebut ikhwan. Nah, ikhwanus syayatin, diberi saudaranya. Itu dalam bahasa Arab. Lalu tabdzir sini juga nanti ada penjelasan sini ya. Qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa tabdzir al-infaq min ghairi haqqin. Membelanjakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, menggunakan sesuatu, infak dalam ini harta gitu ya, min ghairi haqqin, pada yang bukan haknya atau bukan tempatnya, atau yang sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang batil. Wa kadza qala Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Ibnu Abbas juga berpendapat demikian. Ya, Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa at-tabdzir, ya, infak min ghairi fil batil, ya, mengeluarkan uang dalam kebatilan, bahkan disebutkan dalam maksiat. Qala Mujahid, kalau anfaqa insanun malahu kullahu fil haqqi lam yakun mubadziran. Seorang kalau membelanjakan atau mengeluarkan uangnya dalam kebenaran dalam hal ini yang munasib, ya, untuk dirinya, yang dicukupkan, yang dia cukupkan dengan hal itu, misalkan untuk makan, untuk pakaian, yang dia merasa cukup dengan itu, lam yakun mubadziran, maka dia nggak mubazir. Walau anfaqa muddan fi ghairi haqqihi kana mubadziran. Walau, ya, seukuran mud, satu mud saja, tapi bukan pada tempatnya, alias tidak perlu atau menghambur-hamburkan, maka dia termasuk mubadzir. Qala Qatadah, at-tabdzir al-infaq fil ma'siyah. Nah, ini juga tambahan, ya, bahwa ini lebih maknanya lebih dalam, ya, bahwa itu dalam maksiat. Membelanjakan hal dari maksiat itu tabdzir. Membelanjakan harta yang bukan tempatnya itu tabdzir. Membelanjakan
membelanjakan hartanya fil fasad, untuk ya sebuah keburukan, kerusakan, maka itu juga sebuah tabdzir. Wa qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak perlu. Rawal Imam Tirmidzi wa Imam Ibnu Majah. Wala syakka anna tanawulat dukhan mimma la yanfa'u linnas khosatan lil mudkhin. Bagi orang yang merokok itu ya sudah jelas bahwa hal tersebut tidak mesti atau tidak perlu gitu ya. Tapi lagi-lagi ini nisbi, ya nisbi. Pendapat Bapak sebagai orang tidak merokok demikian. Ya, kalau kita tanyakan kepada orang yang merokok ya tentu jawabannya beda lagi. Ya, mereka sangat membutuhkan rokok, mereka sangat, oh ini ya, ada yanfa bi ya bikullin dengan segala ya muntahan nafa, muntahan manfaah, seujung-ujungnya manfaat ini ya rokok gitu ya. Ada orang-orang demikian, maka tidak mudah untuk menyuruh orang berhenti merokok. Oke, adral dukhan al-istimaiyah, buruknya atau bahayanya merokok dari segi sosial. Kamana hunaka adral istimaiyah, ya, yang syauhud tadkhin, wa dzalika li anna rihat dukhan yu'tabar khabithan wa yakrahuhu man la yudkhin. Kita tahu ya bahwa orang yang tidak merokok ketika terkena asap rokok mereka akan terganggu. Entah dia pura-pura batuk, entah dia langsung mengomentari, "Pak, jangan ngerokok di sini, Pak." Atau, "Pak, itu ada smoking area," ya, dan lain sebagainya. Yang jelas orang tidak akan pernah suka untuk menghirup udara rokok, ya, dan itu sangat juga berbahaya dibanding, bahkan ada yang disebutkan perokok pasif itu lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Ya, kita kan nggak pernah lihat kan orang ngerokok ya disemburin ke temannya langsung dihirup dengan sepenuh hati, kan nggak ada. Ya, tentu mereka akan nolak. Kalau ada orang menghirup asap rokok dengan sepenuh hati, ya itu biasanya sudah ada yang konslet di otaknya. Ya, jangan-jangan dia ditaruh di depan knalpot Kopaja juga menghirup dengan sepenuh hati ntar. Ya, jadi nggak ada yang suka dengan asap rokok. Fad-dukhan laisa faqat yadurrul mudkhin wa ghairul mudkhin bal ya yata'adza bihi al-akhar alladzi la yudkhin. Sangat menyakiti atau memberikan bahaya bagi orang yang tidak merokok. Wal amr waqi. Wal amrul waqi hasba ma la khadna anna katsiran minad duwal asdar nadhaman khasan yaqtadi biman isyarab ad-dukhan fi amakin amah. Ya, setelah kami perhatikan bahwa banyak negara-negara yang memberikan peringatan khusus, bahkan peraturan khusus untuk melarang merokok ini. Ada tempat-tempatnya ibaratnya. Nggak boleh Anda sembarangan di tempat umum untuk merokok, kecuali di situ ada tulisan smoking area. Bahkan smoking area-nya pun kalau kita lihat di negara-negara maju, ya sebuah ruangan transparan yang itu isinya ya mereka-mereka yang merokok gitu ya. Akhirnya mereka ya saling memberikan bahaya gitu ya. Yang satu merokok, yang satu ngirup asap temennya, ya itu saling memberikan bahaya. Nah, tapi di situ ada kalanya kalau tempatnya bagus ada penyedot asap di atas ya. Jadi dia khusus gitu ya. Tapi kalau enggak ya sudah asapnya ya berkumpul aja di situ. Kalau penyedot asap tuh kayak yang di atas kompor itu loh. Ya, jadi Anda seperti orang masak. Kalau ngerokok di situ asapnya dihirup atau disedot. Ra'ayna fi ba'dil mudun fi Kanada masalan, tapi ini Kanada bukan mudun, bukan Madinah ya. Kanada negara. Ya, mungkin ini yang dimaksud adalah fi ba'did duwal gitu ya, di beberapa negara. Contohnya Kanada, annahu la yajush syurbud duhan fi amakin
yajtami'u fiha nas. Tidak boleh merokok yang mana itu adalah public place, mana itu adalah tempat umum. Wa fid dawawin wal masani' hunaka makan khas. Ya, di tempat-tempat kerja, di pabrik-pabrik, ada tempat khas kharijal mabani litanawuli dukhan. Tadi ya, smoking area. Kama asdarat hukumah muhafadzah Jakarta. Pemprov Jakarta Al-Asimah nadhaman biraqmi 75 am 2005 yaqtadi biman itanawul dukhan fi amakin amah. Ya, tapi tetap saja ya, kita lihat di Jakarta kebulan asap ada di mana-mana walaupun sudah ada peraturan demikian. Tapi ada kalanya ditindak, misalkan orang naik motor ngerokok gitu ya, terus dia ketilang, maka yang ada pelanggaran khusus bagi rokoknya. Dan macam-macam. Ada di tempat-tempat umum seperti masjid, seperti pasar itu ada khusus tindakan khusus bagi orang yang merokok. Wa hadza dalil ala anna ya syurbud dukhan mimma yuz'ijul akhar, bahwa merokok adalah perilaku yang mengganggu orang lain. Ya, ini sudah jelas. Kalau nggak mengganggu, tentu nggak ada tulisan smoking area atau dilarang merokok atau ya lain-lain sebagainya. Tentu kalau tidak mengganggu ya udah orang sembarangan saja merokok dan tidak apa-apa. Tapi ini sangat berbeda sekali hal merokok ini, karena bagaimanapun orang secara naluriah tidak ingin menghirup asap rokok yang sangat berbahaya itu. Kita tahu bahwa dulu pernah ya ada vape. Jadi vape itu ketika masih baru-baru muncul saya tahu vape itu karena kawan saya yang di Malaysia itu pernah ya ketika dia liburan terus dia bawa vape gitu ya. Nah, dia bilang ini diperbolehkan di maskapai Air Asia katanya. Katanya di Air Asia pernah diperbolehkan bahwa menghirup asap itu ya nggak mengganggu gitu, karena ini vape bukan rokok gitu ya. Tapi tetap saja ketika itu baru nggak lama ketika itu langsung dilarang kembali, karena ya mungkin awalnya tahu oh vape ini nggak ada nikotinnya, oh vape ini nggak ada zat-zat berbahaya, dia cuman campuran cairan-cairan apalah nggak tahu saya. Nah terus oh berarti nggak apa-apa kena kehirup gitu ya. Tapi ternyata sama aja, yang namanya asap yang bukan oksigen maka dia akan berbahaya. Nah kan Anda menghirup udara nafas Anda sendiri pun itu sebenarnya tidak diperbolehkan atau tidak baik untuk diri sendiri, karena ya kita mengeluarkan karbon dioksida kan bukan untuk dihirup. Apalagi ya karbon dioksida mengandung tadi asap-asap yang berbahaya. Itu ya. Fal mudkhin fi amakin istima'in nas, ya, orang yang merokok di tempat-tempat umum yu'tabar mimman la yubali bi sihhatil akharin, orang yang tidak peduli dengan kesehatan orang lain, orang yang cuek, orang yang masa bodoh dengan kesehatan orang lain. Padahal kita tahu bahwa ya, menjaga kesehatan diri sendiri itu sudah sangat dianjurkan, apalagi menjaga kesehatan orang lain, ya, alias kita memfasilitasi orang lain untuk tidak menjadi sakit gara-gara kita gitu ya. Tapi orang yang merokok tentu mereka tidak peduli, yang penting saya nikmat, yang penting saya enak, yang penting saya bisa ya sebat habis makan dan lain sebagainya. Wa inna ma yufakkir li nafsihi faqat, ya, maka dia egois. Fa hadza ainul marad al-ijtima'i, ini yang menjadi penyakit sosial gitu ya. Oke. Ya biasanya rokok dia ininya temannya sama kopi gitu ya. Nah itu kalau Anda punya tempat khusus ya, misalkan orang bekerja di suatu firma, suatu bangunan, suatu perusahaan, lalu dia izin merokok misalkan ke bawah, keluar ke pos satpam, merokok bareng satpam, ya nggak apa-apa, itu kan sudah memang tempatnya gitu.
warka'um ar-raki'in. Ya, merokoklah dengan orang yang merokok. Ya, merokoklah dengan orang yang merokok. Jangan merokok bersama orang-orang yang tidak merokok. Karena itu akan sangat mengganggu baik dari segi kesehatan, dari segi kenyamanan, dari segi apapun. Tempat khusus misalkan ke pos satpam atau ke warteg, ke manapun ya. Saya tidak menyebutkan tempat-tempat itu khusus untuk merokok, tapi biasanya orang yang ada di situ yang merokok, gitu. Ya, di warteg tidak ada tulisan no smoking, nggak ada. Di warteg mesti orang kalau nggak mesen, ya habis mesen Indomie, habis mesen makan, ada saja asbak di situ, artinya Anda dipersilahkan untuk merokok, ya nggak apa-apa, karena emang tempatnya. Tapi kalau ada warteg ada tulisan no smoking, wah keren itu, ya keren ya, berarti dia anti mainstream.